warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel aku. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini aku mau buat video tentang alokasi budget harian ya teman-teman. Kebetulan ini requestan juga dari salah satu teman online aku. Dia komen di salah satu videoku yang aku post di YouTube ya. Jadi dia minta tolong aku untuk dibuatkan alokasi budget harian dengan gaji yang tidak menetap setiap bulannya. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya teman-teman, aku di sini nggak ada niat buat sombong apalagi ria. Terus aku juga nggak ada basic di keuangan. Jadi aku buat alokasi budget harian ini versi aku ya teman-teman. Misalnya ada dari budget harian yang aku buat mungkin berbeda sama sistemnya teman-teman, bisa nih kita berbagi tips dan sharing-sharing. Jangan lupa ya komen-komen di kolom komentar. Oke, kita masuk ke kondisinya dulu ya teman-teman. Jadi Mbak Mutiara Febrianti ini sudah menikah, kemudian gaji per bulannya itu tidak menetap ya teman-teman. Terus dia itu ada tanggungan cicilan motor 900.000 per bulan. Kemudian ada tanggungan arisan 654.000 per bulan. Ada juga tanggungan biaya kuliah 2.750.000 per 6 bulan. Dan yang terakhir itu dia ada servis motor juga ya, kewajibannya ya teman-teman, itu sebesar 200.000 per 2 bulan. Oh iya, sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman kalau nanti di sepanjang video ini ada backsound suaranya ayam. Ini aku rekamannya malam ngerekamnya, cuma emang nggak tahu ini tumben ayamnya berkokok terus malam ini. Katanya sih kalau misalnya ayam berkokok malam-malam tuh ada malaikat lewat ya. Kurang tahu juga. Tapi mohon dimaafkan ya teman-teman kalau ada suara ayam terus. Oke, kita lanjut ya ke videonya. Kemudian ini ada harapan dari Mbak Mutiara ya teman-teman. Yang pertama itu bisa memberi orang tua dan mertua. Kemudian yang kedua bisa memberi adik-adiknya yang berjumlah 5 orang. Dan yang terakhir itu ingin bisa menabung. Masya Allah ya teman-teman. Semoga dilancarkan rezekinya Mbak Mutiara ini dan dilancarkan juga rezeki kita semua ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya ada rincian pengeluaran ya teman-teman. Ini rincian pengeluaran yang biasa dikeluarkan sama Mbak Mutiara. Jadi rincian ini langsung dari Mbak Mutiaranya ya teman-teman. Yang pertama itu ada listrik 100.000 per bulan. Kemudian yang kedua itu ada pakai data. Biasanya Mbak Mutiara pakai 200.000 per bulan. Kemudian ada bensin 35.000 per minggu. 35.000 dikali 4 minggu berarti 140.000 per bulannya ya teman-teman untuk bensin. Selanjutnya ada sangu suami dan istri. Ini 25.000 per hari. Ini satu-satu ya teman-teman. Jadi per harinya itu 50.000. 25.000 suami, 25.000-nya istri. Selanjutnya yang terakhir ada belanja bulanan 300.000 per bulan. Untuk alokasi gajinya ini aku bikin dua versi ya teman-teman. Jadi yang pertama itu 150.000 per hari dan yang kedua itu 100.000 per hari. Jadi untuk contoh gajinya ini aku ambil tengah-tengahnya aja teman-teman, yang gaji 3 jutaan kayak gitu. Terus yang 150.000 per hari ini versi gaji yang cukup ya teman-teman. Terus untuk yang 100.000 itu versi yang ngepres banget dengan pengeluaran kewajiban yang sebanyak ini. Dan alokasi budget harian yang aku buat ini cuma untuk referensi aja ya teman-teman, buat contoh. Jadi nggak harus kalian jadikan acuan buat bikin budget harian kalian. Soalnya kan pendapatan setiap rumah tangga itu berbeda-beda ya teman-teman. Pemasukan dan pengeluarannya itu berbeda-beda. Jadi bisa buat referensi aja, buat contoh untuk kalian bikin budget harian kalian. Oke, ini aku buat alokasi gaji yang 150.000 per hari dulu ya teman-teman. Di sini aku pakai rumus
pengeluaran dibagi 30 hari karena kan dalam satu bulan itu ada 30 hari ya teman-teman. Di sini aku buat 3 kolom atau 3 kotak. Jadi kotak pertama itu ada kewajiban, kemudian yang kedua itu ada bulanan, terus yang terakhir itu harian. Untuk kewajibannya, yang pertama itu ada cicilan motor, per bulannya itu 900.000. Yang kedua ada arisan, per bulannya 654.000. Kemudian yang ketiga ada biaya kuliah 2.750.000 per 6 bulan. Jadi per bulannya itu 458.333. Ini aku bulatkan aja jadi 459.000. Selanjutnya yang terakhir ada servis motor 200.000 per 2 bulan. Jadi per bulannya itu 100.000 ya teman-teman. Oke, sekarang kita hitung hariannya teman-teman. Berapa tabungan hariannya yang harus kita kumpulkan? Yang pertama ini untuk cicilan motor kan 900.000 per bulan, itu dibagi 30 hari. Jadi per bulannya 30.000. Jadi nominal 30.000 ini yang harus kita tabung per bulan ya teman-teman. Jadi kita taruh di amplop tersendiri atau ziplock tersendiri kayak gitu ya teman-teman, supaya kita tuh nggak bingung nanti di akhir bulannya. Dan untuk menghindari supaya uangnya itu nanti nggak kita comot-comot ya teman-teman. Kemudian selanjutnya arisan, ini 654.000 per bulan. Jadi tabungan per harinya itu 21.800. Ini aku bulatkan jadi 22.000 ya teman-teman. Selanjutnya untuk biaya kuliah 459.000 per bulan. Jadi tabungan hariannya itu 15.300. Ini aku bulatkan jadi 16.000. Dan yang terakhir servis motor 200.000 per 2 bulan. Jadi per bulannya 100.000 dan tabungan kita per harinya 3.333. Ini aku bulatkan jadi 4.000 ya teman-teman. Jadi untuk total keseluruhan per bulannya yang harus kita keluarkan itu 2.113.000. Ini untuk dana kewajiban ya teman-teman. Dan per harinya yang harus kita keluarkan itu adalah 72.000. Jadi 72.000 ini yang harus kita tabung per hari ya teman-teman untuk di dana kewajiban. Oke, selanjutnya ini aku buat untuk kebutuhan yang tidak tetap ya teman-teman. Ini masih sama, kotaknya aku buat 3 kotak, terdiri dari kebutuhan tidak tetap, bulanan, dan harian. Jadi kebutuhan tidak tetap ini kebutuhan yang nominalnya itu berubah-ubah ya teman-teman tiap bulannya. Jadi nggak selalu sama setiap bulan. Oke, yang pertama itu ada belanja bulanan. Yang kedua itu sangu suami dan istri. Kemudian kategori ketiga bensin. Yang keempat ada paket data. Yang kelima listrik. Yang keenam gas. Untuk gas ini aku tambahin ya teman-teman. Soalnya kan sudah berumah tangga, jadi pasti perlu gas LPG kayak gitu ya teman-teman. Selanjutnya untuk beli sayur dan lauk. Dan yang terakhir itu tabungan. Oh ya teman-teman, jadi untuk kebutuhan tidak tetapnya ini ada beberapa yang aku pangkas ya teman-teman. Jadi nggak sesuai sama pengeluaran kebutuhan tidak tetap yang tadi sudah dikasih sama Mbak Mutiara. Ini aku pangkas sedikit supaya bisa memenuhi kebutuhan bulanannya dengan pengeluaran di kewajiban yang lumayan banyak tadi. Oke, untuk belanja bulanan, pengeluaran bulanannya itu aku alokasikan 200.000. Selanjutnya ada sangu suami dan istri. Itu per bulannya aku alokasikan 750.000. Kemudian bensin 140.000, paket data 200.000, listrik 100.000, gas 30.000, beli sayur dan lauk 600.000 per bulan. Dan yang terakhir tabungan 270.000. Sekarang kita hitung untuk pengeluaran hariannya ya teman-teman. Untuk belanja bulanan tadi, per bulannya itu kita keluarkan 200.000. Jadi 200.000 dibagi 30 hari sebesar 6.666.
Ini kita genapkan aja jadi 7.000 ya teman-teman. Kemudian yang kedua, sang suami dan istri 750.000 per bulan. Ini perharinya itu jadi 25.000 ya teman-teman. Ini dibagi dua ya teman-teman, jadi 15.000 per orang. Kemudian selanjutnya ada bensin 140.000 per bulan. Untuk hariannya kita nabung 4.666. Ini aku genapkan jadi 5.000. Selanjutnya pakai data 200.000 per bulan. Hariannya 6.666, aku genapkan jadi 7.000. Listrik 100.000 per bulan. Hariannya jadi 3.333. Ini aku genapkan jadi 4.000. Untuk gas 30.000 per bulan. Hariannya 1.000. Kemudian beli sayur dan lauk 600.000 per bulan. Jadi perharinya kita nabung 20.000, dan yang terakhir tabungan 270.000 per bulan. Jadi perharinya kita menabung 9.000. Jadi total keseluruhan kebutuhan tidak tetap per bulannya itu kita mengeluarkan sebesar 2.290.000. Kemudian untuk perharinya kita mengeluarkan sebesar 78.000. Ini yang harus kita tabung. Oke, selanjutnya kita buat yang versi kedua ya teman-teman. Alokasi gaji 100.000 per hari. Ini metodenya masih sama, kolomnya juga masih sama ya teman-teman. Ada untuk kewajiban, ini kolomnya kewajiban bulanan dan harian, masih dengan kewajiban yang sama. Dan untuk kebutuhan tidak tetapnya ini juga aku pangkas ya teman-teman, dan aku pangkas lebih banyak daripada yang 150.000 per hari tadi. Makanya versi yang kedua ini aku sebut versi ngepres ya teman-teman. Untuk kotaknya aku buatnya masih sama ya teman-teman. Jadi ada 3 kotak terdiri dari kewajiban bulanan dan harian. Dan untuk kategori kewajibannya juga masih sama. Yang pertama itu cicilan motor, kemudian ada arisan, terus biaya kuliah 2.750.000 per 6 bulan, dan yang terakhir servis motor 200.000 per 2 bulan. Untuk dana kewajiban aku nggak bisa pangkas ya teman-teman, namanya juga kewajiban. Jadi setiap bulan itu setiap habis gajian maksudnya, itu dana kewajiban ini yang harus kita keluarkan duluan, yang harus disisihkan duluan uangnya supaya nggak terpakai. Kemudian untuk nominalnya ini masih sama ya teman-teman. Cicilan motor 900.000 per bulan, jadi hariannya itu 30.000. Kemudian arisan 654.000 per bulan, per harinya 22.000. Untuk biaya kuliah 459.000 per bulan, jadi perharinya 16.000. Dan yang terakhir servis motor 100.000 per bulan, perharinya 4.000. Untuk jumlahnya per hari 72.000. Kemudian untuk per bulannya itu 2.113.000. Oke, sekarang kita lanjut ke kebutuhan tidak tetapnya ya teman-teman. Kemudian untuk kotak di kebutuhan tidak tetap masih sama ya teman-teman. Aku buat 3 kotak terdiri dari kebutuhan tidak tetap, bulanan dan harian. Untuk kategorinya, yang pertama itu adalah belanja bulanan sayur dan lauk. Ini aku gabung ya teman-teman. Jadi belanja bulanan sekalian sayur dan lauknya. Kemudian yang kedua ada sang suami dan istri. Yang ketiga ada untuk bensin. Yang keempat untuk pakai data, dan yang terakhir untuk listrik. Kemudian untuk nominal bulanannya, belanja bulanan sayur dan lauk ini aku budget 160.000 per bulan ya teman-teman. Cukup nggak ya kalau 160.000 per bulan? Jadi ya cukup nggak cukup ya teman-teman. Ini sedikit ngepres memang. Dengan kasus pengeluaran yang lumayan banyak, ya dengan cara ini kita bisa mengelola gaji yang 100.000 per hari tadi. Emang harus sedikit lebih keras ikhtiarnya ya teman-teman. Nanti kalau misalnya cicilan dan lain-lainnya sudah beres, sudah selesai, baru bisa agak lega ya.
Oke, belanja bulanan sayur dan lauk per bulan 160.000, jadi perharinya 5.333. Ini aku genapkan jadi 6.000. Kemudian sang suami dan istri 300.000 per bulan ya teman-teman, jadi perharinya itu 10.000. Agak ngepres emang ya teman-teman untuk sang, ya kita harus, ini salah satu dari ikhtiar ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada bensin, ini aku alokasikan 100.000 per bulan, jadi per harinya itu 3.333, aku genapkan jadi 4.000. Kemudian untuk paket data, ini aku alokasikannya itu 100.000 per bulannya, jadi per harinya masih sama 3.333, ini aku genapkan jadi 4.000. Dan yang terakhir itu ada listrik 100.000 per bulan, jadi masih sama, perharinya kita harus nabung 3.333 atau digenapkan jadi 4.000. Jadi dalam 1 bulan kita mengeluarkan uang 760.000 untuk kebutuhan tidak tetap, dan kita harus nabung perharinya itu 28.000 rupiah ya teman-teman. Terus ini aku mau berbagi sedikit tips supaya keuangan kita tuh lebih stabil ya teman-teman. Oke, jadi ini tips yang pertama. Usahakan hutang atau cicilan atau arisan dan sebagainya itu tidak boleh lebih dari 30% dari pemasukan atau dari gaji kita. Kenapa? Karena kalau misalnya hutang atau cicilan kita itu lebih dari 30%, itu memungkinkan kita untuk memangkas dana dari pos-pos yang lain untuk menutupi hutang atau cicilan ini. Terus jadi tuh kita susah juga, akan menyulitkan buat kita itu menabung ya teman-teman. Terus yang kedua, tuntaskan dahulu kewajiban kita seperti hutang, cicilan dan lain-lain itu sebelum menabung ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sudah terlanjur punya hutang atau cicilan, kita harus fokuskan dulu dengan hutang dan cicilan ini yang harus kita utamakan dalam mengatur keuangannya ini ya teman-teman. Jadi nggak perlu memikirkan untuk menabung dulu sebelum kewajiban kita ini tuntas. Kemudian yang ketiga, cari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kan kita sudah terlanjur punya hutang dan cicilan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita, menurutku itu harus ya teman-teman, kita cari penghasilan tambahan, mungkin dari jualan online, jualan jajan dan lain-lainnya. Soalnya kalau kita nggak cari penghasilan tambahan itu bisa-bisa kita yang babak belur sendiri dengan pengeluaran yang lumayan banyak tapi pemasukannya itu nggak sesuai. Kemudian yang keempat, belilah barang yang memang benar-benar dibutuhkan, jangan stok barang ya teman-teman. Kemudian catat dulu sebelum belanja bulanan. Jadi sebelum belanja bulanan itu atau belanja mingguan, belanja sayur dan lauk, sebaiknya kita catat terlebih dahulu apa-apa yang mau kita beli dan yang memang benar-benar habis. Kalau misalnya dalam 1 bulan tuh kira-kira masih cukup, ya nggak perlu dibeli. Jadi kita jangan sampai nyetok ya teman-teman. Kemudian tips yang kelima itu adalah penuhi dahulu kebutuhan rumah tangga sebelum kebutuhan orang lain. Jadi maksudnya di sini contohnya seperti memberi orang tua atau memberi adik-adik. Kalau misalnya kebutuhan rumah tangga kita belum terpenuhi, kita bukan nggak perlu ya teman-teman, ditunda dulu untuk memberi ke orang tua atau ke adik-adik kita, karena kan kita harus memenuhi dulu kebutuhan rumah tangga kita ya teman-teman supaya lebih tertata. Nanti kalau memang sudah menurut kita keuangan kita sudah stabil, itu nggak masalah kalau kita mau memberi ke orang tua atau saudara-saudara kita. Terus yang terakhir dan yang paling penting ini adalah konsisten terhadap budgeting yang sudah kita buat ya teman-teman. Karena jika cicilan atau hutang itu lunas, hati kita tuh menjadi tenang. Jadi semangat ya buat teman-teman yang lagi berjuang buat ngelunasin cicilan dan hutangnya. Semoga rezeki kalian selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai juga akhirnya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai selesai. Semoga teman-teman suka sama video aku dan semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman semuanya ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.